Iya, makanya gini. Ya, menurutmu itu bijak, menurutku tidak. Enggak. Gitu kan? Ya, makanya kan begini. Gejala-gejala kebijaksanaan itu harusnya ada ya, walaupun tetap nanti akan spekulatif lagi, akhirnya ketemu paradoks lagi gitu. Iya, muncul lagi situ. Saya sepakat dengan itu bahwa Pak Dery bilang bahwa semisal ada semacam angin puting beliung di kepala kita, ya udah nikmatin aja. Itu menurut saya sebagai upaya kita kebijaksanaan. Karena apa? Kita nggak mungkin menghindari dari kesemerawutan pada pikiran, karena itu tumbuh gitu loh. Karena kita mengetahui sesuatunya, makanya akan terus terproses. Gitu. Ya udah nikmatin aja, makanya kayaknya sih ini gejala kebijaksanaan gitu loh. Oke. Sepertinya menurut saya ya gitu. Oke. Kalau dari bahasa Parul adalah gejala kebijaksanaan. Nah, tentu untuk sampai ke titik ke dalam kebijaksanaan, karena masih gejala toh, belum sampai bijak ya. Iya. Kadang ada istilah bijaksana. Ada itu yang di One Piece, wah kamu sangat bijaksana. Belum bijaksana, bejat loh. Nah, ini dikatakan bijaksana itu yang seperti apa? Jangan-jangan bijaksana gitu. Karena ada istilah yang saya ketawa dengan kata yang itu. Wah kamu sangat bijaksana gitu. Bijaksana, maksudnya bijaksana kan gitu ya. Nah, misalnya gini, udahlah hidup ini udah semerawut, amoral aja, gak usah dipedulikan moralitas. Itu kan apakah masuk ke dalam bijaksana? Bijaksana bisa aja ya kan? Bijaksana gitu. Udah mencuri aja, ini kan bukan milik kita semuanya, ini milik Tuhan. Udah kita ambil aja, boleh. Saya mencuri itu, orang itu bukan punya dia kok, milik Tuhan. Gak ada yang punya sama sekali kalau bukan Tuhan yang bukan Tuhan yang itu chaos gak? Dan ini akhirnya punya pemikiran logika falasi. Apakah logika bisa disalahkan? Ya sama, kalau logika itu ada yang benar, akhirnya terjawab sudah. Maka ada juga logika yang salah. Logika falasi teman-teman ya, maksudnya gini, yang dia anggap sebagai kebijaksanaan karena tendensi bahwa segala sesuatunya itu milik semesta, milik Tuhan dan segala macam. Akhirnya dia ambillah punya orang lain. Karena kan juga bukan punya lu. Iya, punya Tuhan juga. Nggak punya Tuhan gitu loh. Tapi kan ya jelas secara wilayah sosial nggak begitu gitu loh. Kamu mencederai dan memiliki orang lain ya nggak bijak juga gitu loh. Nah itu maksud Pak Dery itu logika falasi ya. Iya, akhirnya ke situ tuh. Ya cuman ini supaya teman-teman mengunyah hal yang mestinya nggak sampai merontokkan gigi lah. Ya, karena kan sebenarnya keras ya gini, apa nih maksudnya? Namanya membolehkan. Harusnya sih nggak sampai rontok giginya gitu loh. Karena biasanya kalaupun keras paling nggak dimakan, sampai rontok juga. Ya jangan dipaksakan. Nggak boleh dipaksakan karena begini. Kayaknya nggak bisa deh ya. Paling kan skip lagi, balik ke konten sebelumnya. Iya. Nggak begitu terus kan, jadi nggak akan copot, santai aja. Semoga. Gini loh maksudnya teman-teman ya. Ya itu tadi ya, kayak kita sebetulnya itu sedang membicarakan yaitu paradoks tadi. Maksudnya tuh sangat akan, misalnya kita membicarakan yang paradoks nggak akan cukup deh kayaknya. Seribu satu bahkan seterusnya kita akan tumbuh lagi hal yang sifatnya paradoks gitu. Yang saya kan ngomong paradoks dulu pernah main konten di IG itu, wah kita bermain paradoks nih, mau tentang apa? Sebutkan satu kata yang saya akan buatkan paradoksnya gitu. Pujian cacian gitu. Wah saya bikin paradoksnya. Kata-kata kasar itu kan otomatis akan menyakitkan hati karena itu menghina ya. Hinaan dan pujian. Tapi kata yang dianggap itu hinaan barangkali itu tidak akan selamanya jadi hinaan. Bisa jadi pujian. Contoh gini, gua gila. Ya, yang dulu tuh lagi ininya, gua sama ngomong gila. Lagi heboh tuh gara-gara katakan gila. Karena bisa saja penggunaan kata gila itu tuh bukan dalam konteks yang mencaci, tapi memang dalam konteks yang memuji. Wah gila gitu. Atau wah anjing kan bisa digunakan untuk mencaci, menghina gitu. Wah anjing lu gitu, atau dengan ekspresi itu dan semacamnya. Tapi bisa digunakan dengan yang memuji. Nah itu kan muncul akhirnya paradoks. Pikiran kita tuh akhirnya berbenturan, kemana-mana main kita itu jadi angin puting beliung. Contoh barusan kan ya itu tadi sampai pada saya geret ke paradoks akademos, karena dari paradoks soal bahasa aja gitu teman-teman. Mungkin semua itu juga akan mengarah pada wilayah pemahaman kita. Yang itu kan kita sebutnya sebagai persepsi ya. Dipengaruhi oleh ya itu tadi ya, pengalaman sebelumnya atau kondisi realitas dan faktor mau bisa banyak apapun kalau kita mau teliti itu. Saya sih masih agak nggak puas dengan ini Pak Dery, maksudnya kayak
ya modernitas tadi ya. Saya bisa katakan begini pun karena saya tahu kondisi di modern dengan tradisional dulunya gitu. Semisal kayak ya gaya-gaya pertemanan kita, gaya-gaya permainan kita hari ini aja deh gitu. Jujur saya tuh ada perubahan yang begitu deras ya. Seorang tradisional saya tahu betul dulu bagaimana merasakan kenikmatan atau kesenangan bermain gitu. Dulu nggak secanggih hari ini tentu gitu. Untuk kita bermain sepak bola di minggu pagi itu nggak perlu ada nggak perlu ada broadcast jam sekian kita harus ngumpul di lapangan. Ya, itu karena sudah mengagendakan selalu akan ada di situ gitu dong. Ya. Bahkan seandainya pun bola tidak ada, kita bisa bercengkrama dan bermain kata dari barusan dengan ranting pohon, dengan selembar daun, dengan sebongkah genteng, sebungkus kacang dan seterusnya. Itu saya masih ingat betul kok, sensasi kesenangan sangat luar biasa. Itu maksud saya. Dan hari ini game saya tuh hari ini karena satu dan lain hal mungkin ya, salah satunya mungkin temannya kalau misalnya saya mau bermain itu sudah nggak ada hari ini kayaknya ya. Akhirnya saya tuh lagi bermain Mobile Legend itu ya. Itu yang modern. Ya, itu yang modern. Makanya coba tanya. Sampai lo Mobile Legend. Akhirnya mendapatkan kebahagiaan nggak? Nah makanya akan saya masuk di situ. Atau judi slot? Sebetulnya enggak ya. itu persoalan lain ya, saya nggak bicara gitu. Masih gini. Sebetulnya harusnya ditanyakan begitu tuh ke saya, bukan pada era hari ininya, karena kan bantahan saya ingin menggugat era modernitas sebetulnya kan begitu ya. Ya, apa yang mau digugat dari era modernitas? Ya itu tadi bahwa kalau hari ini tuh keuntungan dari Mobile Legends oke ya, kita nggak perlu susah cari teman untuk bisa bermain di situ walaupun tim kan itu tim juga ya. Mobile Legends. Jadi sendiri pun kita bisa sudah tersedia tim secara otomatis di situ gitu ya. Disediakan teman-teman. Tapi dengan syarat kita otomatis. Ya, dengan syarat kita perlu koneksi internet ya dan mengikuti sama smartphone dong tentunya gitu. Nah, kadang saya tuh marah tapi teman-teman yang lain itu sering jengkel di situ gitu. Duh, kita kan nge-game sebetulnya kan untuk mencari kesenangan ya, bukan kejengkelan sebab koneksi internet yang lemot, nge-lag dan seterusnya gitu. Ataupun HP yang masih segala macam kok ini nggak begitu sesuaikan segala macam gitu Pak Dery ya. Itu maksud saya dulu itu sepertinya situasi itu nggak ada gitu loh. Yang bermain ya bermain gitu. Menurut saya nggak pernah ada kayak barusan di sini tuh. Jadi ada wilayah ketergantungan. Saya bisa baru menikmati permainan hari ini ya modern itu dari Mobile Legends misalnya itu dengan syarat koneksi lancar dan smartphone smartphone menyesuaikan bagus misalnya itu. Speknya bagus gitu. Itu belum lagi kalau misalnya di tim itu ada yang jago, apalah segala macam lah. Iya, ada yang jago lah. Iya, atau mendukung. Kalau itu kan lebih kali kita seneng ya harusnya. Ya. Kalau yang kebaliknya kan kita kan semuanya lagi gangguan di situ ya. Jadi marah-marah jengkel kan. Iya. Itu apa kira-kira? Nilainya ingin menang toh. Ya. Nilainya ingin menang. Saya nggak ngerti. Ya mungkin nilainya kemana? Nilainya kemana? Ya maksudnya terdorong untuk nilainya. Saya harus menang. Saya harus ternyata saya mendapatkan jawaban itu di situ dari Pak Dery. Maksud saya gini, nominal nilai itu harusnya tujuan saya itu mencari kesenangan gitu. Ya. Ternyata kenapa kesenangan saya nggak dapat, ternyata ada bergeseran dari yang saya tuh sebenarnya nggak cari kesenangan situ, malah nyari kemenangan, nyari ningkatin rank, akhirnya nominal dong. Ya, mungkin karena sebab di situ gitu. Ya. Sementara di awal-awal dulu saya nggak ngerti ya ada bola sodor apa segala macam itu kayaknya kalah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena yang dicari nilai guyup. Nah, guyup buat player. Tapi yang sampai yang paling saya nggak ngerti ya, bukan masuk akal sih misalnya. Layang-layang kan ada euforia ketika kita menang, apa bahasa saudara biasanya beda. Main layang-layang ketika kita main layang-layang tuh saya nggak mau tuh pakai gelasan, benang gelasan, benang yang kaca itu banyak. Kan ada benang kenur, benang nilon. Tuh kalau misalnya dilawan sama benang gelasan, otomatis dia kan mudah patah, maksudnya mudah tewang. Bahasa yang mudah tewang layangan itu. Itu cuma kayak kalau pakai benang kenur tuh otomatis bisa sering kena mangsan. Kalau pakai benang gelasan itu tuh kita punya resiko tangan itu tuh lecet, tergeres gitu. Kan sabitan ya kalau di bahasa Jawa ya adu lah istilahnya. Oh diadu itu sabitan. Kan esensi sebenarnya kesenangan, tapi kan ketika menang memutuskan lawan itu kan senangnya luar biasa ya. Walaupun ketika kalah itu saya nggak pernah banting gelasan atau yang banting gorengan. Beda ketika saya main HP ya, kadang saya
Sampai marahnya luar biasa gitu loh. Itu dulu ya kalah ya udah kalah aja gitu. Tapi ketika menang itu sensasi luar biasa. Tapi sebetulnya ada yang lebih senang lagi daripada itu. Ngejar layang. Kok bisa gitu maksud saya? Kok bisa ngejar layang itu so kayak menemukan sesuatu yang itu layang. Kalau misalnya dulu tuh belinya cuma 700 ribu. Cuma 700 perak kayak gitu. Iya, ngejar itu kok. Ya makanya saya bilang tewang kan. Di situ tuh kan. Waduh gitu kan. Ya mungkin ya itu tadi ya. Kalau putus tuh kita ya udah enggak apa-apa. Punya kita yang putus, kita juga kejar. Ya apakah gini karena mungkin ya menang kalah itu mungkin kita sepakati waktu itu bahwa hal yang biasa dalam permainan ya. Tapi mendapatkan layang-layang itu suatu kompetitor yang sangat besar. Iya sih ada kompetisi. Iya, ada kompetisi luar biasa. Saya harus mendapatkan layang-layang. Jadi itu dari saya bicara soal nilai sepakat tuh. Jadi yang keluar dari layang-layang putus itu bukan soal 700 peraknya. Tapi layang-layang itu nggak mudah untuk didapatkan karena yang ngejar begitu banyak gitu loh. Sampai menemukan itu kadang di hal-hal yang kita tidak sangka-sangka, maksudnya wah sepi nih ketemu di sini kalau dulu kan di sawah ya. Sawah-sawah itu kayaknya seru banget gitu loh, misalnya wah kayak sangat beruntung banget, padahal kalau misalnya dia dari nominal cuma 700 tapi nilainya sangat luar biasa gitu. Referensi aja ya, maksudnya dari keterangan Mbak Dery soal nilai dan nominal. Pokoknya kita pemikiran soal ya yang kita cari itu sebenarnya kalau kita masih terdorong dengan nominal, kita akan mudah untuk kecewa, akan mudah untuk stres bahkan karena kita masih terdorong ambisinya untuk. Kalau saya punya quotes gitu kan ya dulu ya. Kalau kamu bicara nominal, kamu akan gelimbungan gitu. Tapi kalau kamu bicara nilai, mungkin hidupmu akan lebih santai. Iya, sempat pernah mikir itu yang pernah. Nah cuman barangkali gini lagi, ada belum sampai kesimpulan itu masih bisa saya lanjutkan lagi. Karena kesimpulan bisa terus. Iya makanya saya lanjutin, kita lanjutin obrolan ini. Ketika kita berbicara bahwa nilai katakan kita carikan kebahagiaan misalnya. Wujud kebahagiaannya itu kan akhirnya kita ingin konkretkan. Jadinya paradoks. Yang akhirnya nilai itu terkonkret menjadi nominal. Iya kan gitu dong. Apa maksudnya gitu nih? Apakah suatu ambisi atau upaya kita pakai jalan nilai itu sendiri jadinya nominal. Jadinya enggak gini. Saya coba untuk contoh ke layangan tadi deh. Nominal cuma 700 perak, tapi perjuangannya mengejar itu sampai ke tangan kita, gitu kan gitu tuh ya. Nah, nominalnya adalah wujud dia meraih itu. Gua harus dapatkan. Itu tuh jadi nominal. Karena nggak mungkin. Gimana nggak memicu rasa cemburuan atau sama teman-teman yang lain, atau nggak memicu rasa iri juga untuk merebut. Ya ada sih. Nah, jadi gitu. Selesai nggak sampai situ nilainya? Enggak, bisa jadi yang kita rasakan sebagai ambisi itu nominal. Nah, jadi gini. Ya itu kesemerawatan, ke angin puting beliung ini tadi bahwa yang kita lakukan ini, yang kita bilang pengetahuan kita ngomong itu. Tapi dengan pengetahuannya bahwa kita nggak tahu bahwa itu bukan barangkali yang kita cari akhirnya berbeda lagi, yang kita itu malah sebaliknya gitu loh. Iya sih, enggak artinya ya saya baru ingat juga, maksudnya di era tradisional dulu juga ada tantangan, resiko, kekalutannya juga gitu. Ada. Ya, sepertinya sih saya cocok sih, maksudnya ini juga bukan kesimpulan ya, maksud saya coba untuk di era bagaimanapun itu maksud saya. Tadi kan mencoba bukan menghujat tapi mencoba untuk menggugat modernitas sehingga ingin menaikkan sedikit lah derajat tradisional. Ya, benar. Iya, itu soal persepsi maksud saya. Kita memberikan interpretasi kok paradoks, kok rumit, kok susah, kok sedih, kok luka dan seterusnya, kok bahagia dan seterusnya, itu sebab ada proses berpikir ya, sehingga mungkin diklarifikasi juga kan akhirnya sama Pak Dery ada struktur bawah alam sadar dimanapun eranya, itu kayaknya balik pada interpretasi si orangnya, artinya si individu itu sendiri yang bisa mengendalikan bagaimana kondisi ideal atau tidak ideal dalam suatu era dalam dirinya sendiri aja maksudnya ya. Oke. Walaupun gini nggak, ini baru kesimpulan saya nggak mau. Aku nggak menyimpulkan, tapi ingin meneruskan. Nah, tertarik atau enggak itu aja dulu. Tertarik atau enggak? Saya udah kunciannya tuh tadi kata-kata Pak Arun itu mau saya sambung.
Terus silakan aja nggak apa-apa. Tergantung dia apa tadi kata baru individunya kan. Nah, individu itu kan menyangkut eksistensi. Iya, memang. Tidak ketawa baru. Ya memang. Nah, manusia tadi eksistensinya piye? Bagaimana? Kalau kita masih terdorong bawaan ego, eksistensi kita akan sangat rentan dihantam atau dibangsa atau dipantau dengan rasa kecewa, sedih, kalut, stres. Itu akan mudah teman-teman gitu kan gitu. Ya nggak sih? Tapi kalau kita balik, eksistensi kita diganti. Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau misalnya ya aku begini ya, tuh aku ini siapa? Ya. Rasanya akan coba deh. Ini perjalanannya. Saya ubah. Ya tapi itu juga saya pahami, maksudnya itu gejala juga dari paradoks akademos gitu loh. Tapi ada yang lebih penting dari suatu pengetahuan, maksudnya itu. Betul. Ya. Tapi kayak tadi lucunya kan di dalam perspektif ontologis katakan kita ingin melihat mengetahui apa yang ada. Kalau kita ingin mencari yang tidak ada, ya itu adanya gitu. Contohnya mitologi. Mitologi itu mitos nggak ada, tapi kita pelajari sebagai logos. Muncullah mitologi. Benar. Nah itu salah contohnya. Nah itu tadi kan eksistensi, baru santai ngomong eksistensi. Nah kita balik ke dalam eksistensi tadi. Ketika perjalanan yang tadi yang saya bilang 4 barusan, perjalanan manusia menuju spiritusnya itu, ya itu bukan mau tidak mau, pasti satu jawabannya. Apa sih jiwa dia menilai eksistensinya? Ada atau tidak ada? Rata-rata orang kayak contoh yang kita bisa katakan sufi. Nah itu teman-teman bisa mengatakan itu bisa pernah mendengar kata sufi. Orang sufi, orang tasawuf. Saya menambah pertanyaan bahkan di waktu berdialog dengan Mas Lakai itu. Mungkin nggak sih semua orang itu sufi pemikirannya? Itu pertanyaan saya tuh. Mungkin nggak semua manusia pemikirannya sufistik? Perjalanan menuju spiritusnya itu mutlak sampai kepada spiritusnya. Kalau gini ya. Ini boleh dijawab. Karena sebelum ada keterangan siapa sih barusan ada sampai spiritus di situ. Mas Kahija. Kikegar juga kan sepakat ya. Dia hanya karena paradoks suatu pengendalian juga. Saya kira di situ sampai ada wilayah eksistensi, estetik, etik sama religius. Iya. Saya ingin sebutkan bahwa obrolan kita tuh yang soal estetika yang tadi yang kegat itu ada di ternyata orang yang sama gitu loh. Goalnya juga spirit, tapi kalau si Kierkegaard itu sebenarnya ada religi, pakai religi gitu ya. Karena kan ada kesamaan juga di religi dan spiritual di situ. Tapi ya saya jawab dulu. Saya akan sambung lagi nanti. Saya jawab dulu bahwa gini. Apakah sufi tadi? Semua orang bisa sufi? Semua orang gini, kalau misalnya lihat dari dua teori itu di situ gitu ya, bisa tidak hari ini dia punya pikiran sufi, tapi dia mengarah pada pikiran sufistik. Tapi saat di titik itu dia belum tentu hari ini atau besok atau kapan gitu. Tapi kita punya pikiran yang selalu mengarah pada sufistik. Saya coba pakai teorinya itu tadi, Kierkegaard. Karena tahapannya bentuknya harusnya di situ ya, walaupun sebisa gini ya. Pada usia tertentu dia nggak berhasil pada situ, tapi dorongan kita itu masuk ke situ. Gitu. Jadi misalnya begini, maksudnya, apakah usia tertentu bisa dikatakan dia sudah sufis? Nggak ngerti, tapi dia akan selalu mengarah. Agak gimana ya maksudnya? Paham. Aku gini ya, aku coba ini. Kita punya dorongan untuk berpikir ke situ, tapi apakah hari ini kita sufistik atau tidak itu nggak ngerti gitu, tapi upaya seseorang itu kan sana. Nih, saya ilustrasikan. Pertanyaan aku kan gini, apakah semua orang itu bakalan di titik sufistik? Nah di sini, ini titik sufistik. Ya. Jawabanmu gini, kita nggak mesti ada sih, cuman arah kita bakalan menuju ke titik ini. Entah nanti perjalanan satu gelas ini ada di sini, satu gelas ini ada di sini, atau ada yang sudah di sini, atau salah satu gelas ada yang sudah sampai di sini kan? Tapi semua akan mengerucut pada titik itu. Sampai dan enggaknya belum tentu ya. Sampai karena sampai coba bicara usia juga eksistensi kan kita akhirnya kita mencoba ya. Kan begitu. Ini logika analoginya ya. Oke. Kemudian saya ingin tambahin lagi. Soalnya saya berondongin pertanyaan itu tuh dengan ini dengan hal-hal yang saya tuh coba recall ya. Kenapa sih saya bisa bertanya itu pada saat itu? Saya masih bisa ingat bahwa pada saat itu saya benar-benar mengamati sekitar saya gitu. Tadi kan dikatakan Kierkegaard itu eksistensi religiositas.
sama nggak religiositas dengan spiritualitas? Orang ateis bisa saja kok dia mengatakan dirinya spiritualis. Oke. Atau jangan-jangan spiritualis diidentikan dengan hal yang negatif. Enggak. Dukun ya. Hal-hal mistis. Saya menyebutkan waktu itu di dalam pertanyaan saya ke beliau itu okultis yang bermain-main dengan spirit, katakanlah jin, setan. Itu kan wilayah energi yang tanda kutip spiritual cuma negatif, tapi dia ingin bermain dalam situ. Nah itu saya bertanya, jangan-jangan orang okultis spiritualis juga atau ateis juga spiritualis juga. Nah sekarang apakah sama orang religi itu pasti spiritualis atau spiritualis udah mesti orang religi? Kemudian dijawab oleh beliau, ada istilah dalam London apa gitu, dia menjelaskan itu, cuman saya nggak begitu ingat ya secara akan saya ambil ini aja lah rangkumannya aja. Orang yang religi dasarnya agama itu terdorong spiritualis. Ya. Tapi orang spiritualis belum tentu religi. Iya, kayaknya lebih sepakat di sini. Nah, makanya karena spiritualis itu lebih universal. Universal, makanya saya sepakat dengan omongan Kierkegaard, religiositas supaya tertata. Ya, supaya ini gini, ibaratnya nih. Ini orang menuju satu titik, ya kan? Nah, orang-orang yang okultis, ateis itu tuh sebenarnya udah malah ke sana dia. Ya. Malah nggak ke satu titik yang dia pikir itu ilusi dia nganggap si ini nganggap ini itu titiknya udah dekat sama dia, padahal jauh. Nah okultis itu tuh muncul di sekitar kita, pasti ada orang yang bermain-main dengan eksistensi yang lain untuk eksistensi dirinya sendiri. Katanya begini, kita semua insan ini akan menuju pada jiwa terdalamnya, spiritusnya. Ibarat kita pengen lulus kuliah, spiritusnya lulus kuliah. Okultis ini ibaratnya sering ke sekre, loyal ke nggak lulus. Nah orang okultis itu seperti itu tuh. Kemalasan tadi. Bukan kemalasan, dia bermain-main sehingga dia nggak menemukan jati diri jiwa yang terpendam. Ilustrasinya akan seperti itu. Okultis akan bermainkan dengan jiwa-jiwa lain, meracuni anak-anak maba untuk menjadi seperti dirinya. Ya, makanya kalau misalnya mungkin saya pertegas di Kierkegaard sendiri ya, seolah-olah kan saya tuh gini, memang rujukan teorinya sih akademis itu walaupun di awal-awal Socrates ya, maksud saya si Kierkegaard ini kayaknya mengalami hal serupa gitu loh Pak, sampai pada akhirnya dia mencari kita pun juga relate dengan sampai pada akhirnya gini kan, misalnya harusnya di 4 juga disebutkan ada Budi dan segala macamnya. Dari sesuatu yang sifatnya materi, estetik di situ ada kekayaan, berkualitas dan seterusnya, itu akan terkecewakan oleh perasaan ketergantungan terhadap sesuatunya itu gitu. Karena itu bukan sesuatu yang abadi ya. Karena kan bentuk atau materi itu menurut saya ketika dia diciptakan atau ketika kita mengatakan itu ada, dia selalu punya usia. Contoh kertas ini deh, hitung aja berapa hari lagi dia akan hancur gitu. Pokoknya harus selalu ada waktu. Ketika sesuatu yang sifatnya ide atau gagasan, nah tumbuhlah pada konsep yang kedua kan, wilayah etik kan, berbuat baik, menolong gitu loh. Jadi ada wilayah moral dalam eksistensi. Yang mana itu yang kedua dianggap sebagai kategori indikatornya tidak lekang oleh waktu. Tidak lekang oleh waktu. Tapi baik itu nggak akan muncul. Itu juga paradoksnya dari si Kierkegaard. Dia ngomongnya di keterangan kedua itu sudah tumbuh dari keterangan pertama, tapi dalam akhirnya dia meneruskan dengan eksistensi yang ketiga di religi, karena ketika dia melakukan perbuatan baik secara nggak langsung dia balik pada keterangan tahap awal, yaitu apa, popularitas. Contohnya gini kan, supaya dikenal baik, dia masih pamrih juga, masih butuh balasan juga gitu loh. Ternyata yang kita anggap bahwa orang ini butuh duit, ternyata dia nggak mau karena ternyata yang lebih dibutuhkan hal yang lain misalnya. Kan kata Kierkegaard, etik kan di situ, bermanfaatan, mengelola dan segala macam. Tapi ketika kita memberikan bermanusianya gini nih, ya contoh aja sederhananya gini teman-teman, saya berharap bahwa ini tuh ada di wilayah eksistensi secara etik ya. Saya dan Mbak itu membantu. Ini klaim saya, teman-teman menjadi terbongkar secara pikiran dan tumbuh gitu harusnya. Gitu ya. Tapi ternyata enggak, saya ternyata marah gitu loh, kecewa. Oh ternyata bukan ini, kata si Kierkegaard begitu kira-kira, hanya diteruskan pada eksistensi yang
lebih tinggi lagi di wilayah religi. Sampai pada konteks yang sama podcast ini, saya nggak peduli soal nanti komen dari teman-teman anggapan berguna dan nggak berguna, ya nggak ada soal. Saya masukkan pada wilayah religi saya, maksudnya karena saya akademisi, saya nggak mungkin bisa berceramah. Siapa yang mendengarkan saya bukan ustadz, bukan kiai. Ya udah saya banyak ngomong aja di sini, gitu loh. Kira-kira begitu aja nih. Karena saya dikontrakkan atau dianggap ditakdirkan sebagai akademisi yang maksud saya eksistensi saya begini gitu loh. Saya larikan pada wilayah yang sifatnya religi. Saya pengen ini Pak memperlihatkan ini ada Twitter lucu sekali soal kebermanfaatan kan. Cuman entah apa nih satir entah satir entah sarkas ya mengenai kebermanfaatan, lalu dia kaitkan ke ini. Dia kaitkan ke ayat-ayat suci Al-Quran. Adam Smith dalam buku Wealth of Nation atau sejalan dengan teori kapitalisme, uang datang kalau lu bermanfaat untuk orang lain. Jadi apakah khairun nas man anfa'uhu linnas adalah petunjuk untuk menjadi kaya? Ya maksudnya apa maksudnya? Saya harus coba tanggapi. Kira-kira gimana? Kan ibaratnya gini. Tadi kan menyangkut soal bermanfaat. Saya ingin bermanfaat, konteksnya namanya supaya tadi ada eksistensi dari kegagal itu kan etis, ada juga yang etik sama religi ya. Estetik bergaya yang popularitas mungkin ya. Iya. Sehingga kenikmatan indra duniawi gitu. Kemudian katakanlah dia ingin berbuat baik tuh, menolong lah katakan, pokoknya intinya bermanfaat intinya. Okay. Karena dia menolong kan ada konteksnya jasa. Nah dia minta bayaran tuh. Ya. Dia minta uangnya gitu. Karena ada konteks di mana kalau misalnya lu tuh diganjar uang ya. Uang tuh datang kalau dia bermanfaat. Gitu ya. Ya. Tapi ada juga yang bermanfaat tapi cuma project thank you. Ya banyak sih. Nah, maksudnya gini. Di dalam kapitalisme tadi kan dikatakan gitu kan, uang itu datang kalau lu bermanfaat. Nah, tapi ada loh di satu entah ya Allah. Dia bermanfaat tapi dia nggak dapat uangnya. Nah, lalu ditambah dengan teori dalil-dalil yang bukan teori dari itu tadi ya, bahasanya kapitalisme ya. Khairun nas man anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia. Jangan-jangan itu dalil untuk menjadi orang kaya gitu loh. Harus kaya ya Bang. Kalau mau kaya ya itu. Kalau kaya harus bermanfaat. Harus bermanfaat dan kalau lu bermanfaat minta duit. Itu juga bisa kita balik lagi. Kalau lu kalau lu pengen kaya harus bermanfaat. Atau jangan-jangan kebalik nih maksudnya. Kalau ingin bermanfaat, lu harus kaya. Misalnya dengan memberi kebersedekahan. Ya itu ada sekali. Maksudnya begitu. Ya itu yang menarik. Makanya tadi karena sesuai. Kalau misalnya statementnya kalau lu pengen bermanfaat, lu harus kaya, itu saya masih oke sih. Karena misalnya kita tuh bisa bermanfaat dengan materi kita ya, dengan kekayaan kita ya. Tapi kalau semisal kalau lo ingin kaya harus bermanfaat, itu kan ya. Misalnya kita bermanfaat baru nanti uangnya datang gitu kan ya. Tapi ada juga yang nggak gitu. Iya maksudnya itu dan juga karena itu bertabrakan deh maksud saya. Paradoks tadi. Bertabrakan. Dan misalnya secara realitasnya aja udah nggak bisa gitu loh. Karena kan keterangan bermanfaat itu dari awal relawan ya, pro sosial kan. Konten ini kira-kira bermanfaat nggak? Ya harapannya bermanfaat menurut saya. Makanya kan gini Pak Dery, kan bermanfaat itu kan kalau nggak salah perilaku prososial nggak sih? Oke. Ya perilaku berbuat baik kan gitu ya. Karena itu keterangannya adalah berbuat baik itu setahu saya ya hal-hal kebaikan itu sifatnya relawan. Oke. Atau kesanggupan gitu loh. Entah panggilan hati, panggilan batin dan seterusnya gitu loh. Sehingga ketika itu kita keluarkan, kita nggak ada kontrak kerja. Memang kontes ini nggak ada kontrak kerja dengan siapapun gitu loh. Harapan saya bermanfaat. Kalau misalnya saya nggak batalkan uang ya nggak ada soal, karena sifatnya relawan gitu aja. Berarti ada kontrak ya toh dengan si pemilik spiritnya. Kalau kita dorong lagi ke 4 tahap tadi, kita tuh punya kontrak dengan spirit kita, karena kita ada tujuan. Dari tujuan itu kita jalin kontrak. Sopo sih yang punya spirit dan hidup spirit itu?
tentu kan Ya, kesana. kan iya Kesana. makanya tahu. Tarifnya kan hablum minallah. Nah itu sebetulnya juga ya kayaknya nggak begitu gitu loh, maksudnya misalnya penafsiran ya. Saya masih bisa menguatkan bahwa kalau kita masih menganggap eksistensi kita tidak ada bahasanya. Saya bukan siapa-siapa. Sosial tuh nggak ada ininya, nggak ada kamusnya. Ya. Karena kalau di dalam konteks sosial kita tuh harus ada, Nah, gitu loh. Itu juga ya paradoks gitu ya. Tapi paradoks itu menjadi keterangan dari eksistensi religi gitu loh. Seolah-olah nggak mesti kan seolah-olah begitu. Kita ketika sudah ada wilayah religiositas kan penghambaan. Kan yang ada kan esensi Tuhan, entitas Tuhan kan. Ya, kita kan menjadi nggak ada ya. Sehingga kita nggak mungkin ada berharap, lalu kita nggak ada. Kita mau berharap apa? Kita itu sebetulnya nggak ada gitu loh. Pada keterangan tertentu, eksistensi sesuatu yang lain itu bisa menjadi eksistensi kita. Oke. Lu agak merinding saya bicara eksistensi ya. Paham. Ya. Karena Tuhan itu menjelma, inkarnasi ke dalam badan kita yang agak terlalu. Itu makanya hati-hati teman-teman, nanti giginya rontok ya. Gini saya sederhanakan lagi deh, maksudnya dari keterangan sesuatu yang lain itu bisa menjadi eksistensi kita gitu loh. Iya, tahu. Makanya misalnya deh ya itu kan nanti menjadi apa yang udah sebenarnya udah terjadi sebenarnya. Ya. Yang widatul widatul wujud apa sih? Manunggali kaulah Gusti. Ya, manunggali. Ya widatul wujud. Ya makanya itu terlalu penting, maksud saya saya sederhanakan, maksud saya gini, seperti halnya kita jatuh cinta deh gitu loh. Kita kan nggak peduli dengan diri kita ya. Loh kita ada tapi kok kita nggak peduli dengan diri kita gitu kan? Iya. Yang kita peduli kan orang yang kita cintai. Hujan sebegitu apa, terus panas dingin segala macam, kita punya satu payung pasti orang yang kita cintai yang akan kita kasih kan. Iya. Tapi dengan begitu kita hidup, kita senang, kita bahagia dan seterusnya. Itu maksud saya bahwa eksistensi kita itu bisa sebab dari eksistensi orang lain. Pada konteks tertentu bisa sebab eksistensi sesuatu yang lain. Bisa zat, bisa entitas dan segala macam terusannya. Makanya mungkin dari keterangannya si Kierkegaard, religiositas itu pada akhirnya eksistensi kita itu nggak ada. Gitu loh. Karena benar itu tadi makanya kan balik pada eksistensi Tuhan. Iya. Baru gitu. Makanya sejalan dengan spiritus saya. Ini bukan berlangsung menyimpulkan, teman. Akhirnya gini, kenapa nggak bisa menyimpulkan? Karena bisa menjadi pertanyaan lagi. Nggak bisa loh menjalani itu karena prosesnya itu tadi. Satu individu dengan individu yang lainnya itu nggak akan bisa di satu titik yang sama. Belum bisa di satu titik yang sama karena dalam proses itu. Nah, terus mau menyamakan prosesnya, itu akan menjadi konflik lagi. Bisa contoh, prosesku yang benar kok, bukan prosesmu. Bisa nggak jadi persoalan? Bisa. Akan terus ada masalah, meskipun masalah itu nanti akan selesai juga di saat itu udah lalu akan jangan lagi. Iya. Pokoknya diakhiri aja ya teman-teman ya, akan mata kita yang kontak semua giginya. Sebenarnya itu udah rangkuman dari 2 jam yang tidak terekor. Iya. Nah, harusnya semoga makin aja. Ini yang menjadi rimah-rimah atau penghias-penghias dari pemikiran yang sudah kita berantemin tadi nih itu. Ada kalimat terakhir Pak Denny? Udah lah jadi. Kita tutup teman-teman ya, daripada kita rontok bareng-bareng ya. Semoga kita akan ketemu lagi di momen-momen berikutnya. Tetap ya terserah, itu kita nonton baru. Iya, saya nggak ngerti. Tetap tumbuh aja deh, tetap berkembang aja ya, walaupun ya nanti gini, maksud saya tuh harapan saya ya sudah saya katakan barusan, seandainya teman tidak memahami sesuatu di awal, mungkin bisa di tengah, mungkin bisa di akhir. Ya. Seandainya tidak keduanya, mungkin suatu saat. Itu aja, terima kasih dari kami. Selamat malam.